Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di kelas bahasa Arab kita, kelas ilmu nahu kita. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas bab kedua ya bersama-sama, yaitu mengenal macam-macam isim. Mengenal macam-macam isim. Baik, yang akan dibahas di dalam mengenal macam-macam isim adalah pembagian isim. Ya, jadi isim itu dibagi em, berapa nih, dibagi apa saja nih, dilihat dari mana saja nih, kayak gitu. Di sini yang akan dibahas yaitu pembagian isim ditinjau dari bilangannya, kemudian pembagian isim ditinjau dari perubahannya. Nanti kita akan kasih bahas bersama, insya Allah akan mudah difahami. Baik. Tapi yang jelas untuk isim di sini mudah-mudahan kita semuanya nggak asing ya, karena waktu itu bab pertama kita mengenal ya pembagian kalimat. Ya, kalimat dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fiil, dan huruf. Kemudian juga kita mengetahui ciri-ciri dari isim tersebut, mengetahui ciri-ciri dari fiil, dan mengetahui cirinya huruf. Ya, cirinya huruf ya gampang. Berarti tidak memiliki ciri isim dan tidak memiliki ciri fiil, itu huruf. Dan tidak terikat dengan waktu. eh, Huruf ya, sama. Nah, baik. Sekarang maaf, dan huruf tadi ya tidak bisa berdiri sendiri ya. Harus ada isimnya ya. Harus ada kata sebelumnya ya, atau dan kata sesudahnya biar bisa bermakna, mempunyai makna yang jelas. Baik. Adapun sekarang yaitu pembagian atau mengenal macam-macam isim. Nah, kalau kita lihat ini di sini di apa namanya? Kayak gini nih, dibikin rantai seperti ini. Nah, isim kemudian berdasarkan bilangan apa saja nih. Kemudian berdasarkan perubahan. Nah, nanti ada contoh lainnya dari isim ya. Seperti ini nanti akan kita bahas bersama insya Allah. Oke, di sini berdasarkan bilangan. Bilangan tuh maksudnya eh kalau dia sendiri, kalau dia berdua, kalau dia lebih dari dua. Nah, itu dinamakan berdasarkan bilangan. Oke ya. Jadi di sini ada namanya mufrad, isim mufrad. Ada namanya musanna. Oke. Ada yang namanya jamak. Oke, ini dilihat dari bilangan ya. Jumlahnya berapa sih? Nah, kayak gitu. Mufrad, nah ini harus dihafal ya. Mufrad, musanna, jamak, ini harus dihafal. Mufrad itu artinya tunggal ya. Jumlahnya ada satu aja. Kata muslimun ya, satu muslim. Kata mukmin, mukminun ya, itu satu. Atau tolibun, ustadun ya, kitabun, itu semuanya satu. Qalamun, oke, tolibatun, muallimatun ya, itu satu aja. Namanya mufrad. Oke. Nah, ini yang sering kita apa namanya sampaikan, ya kita sampaikan, kita katakan ya kan, kalau dia normalnya ya berharokat dhammah. Tholibatun, muslimun, kita perhatikan akhirannya, akhir harokatnya di huruf terakhirnya, muallimatun, mukminun ya, ustadzun, mudarrisun, kitabun, qalamun, itu semuanya berharokat dhammah. Jadi di sini kaidahnya kalau mufrad ya itu normalnya berharokat, bukan, kalau mufrad memang berharokat dhammah. Oke, kalau dia mufrad itu berharokat dhammah. Oke, nah mufrad di sini enggak hanya yang berakal saja ya. Ya kayak kalau kita bilang kitabun ya itu kan nggak berakal
dalam arti bukan manusia, ya kan? Kita bun itu dinamakan mufrad karena nanti ada bisa dijadikan musanna. Musanna, nah sekarang masuk ke musanna. Musanna itu jumlahnya dua. Ada mufrad, ada musanna. Musanna itu yang jumlahnya ada dua. Nah kalau kita bun, kita bani, kita bani. Kalau muallimun, muallimani. Kalau mudarrisun, mudarrisani. Mudarrisatun, mudarrisatani. Ya. Jadi di sini mufrad ya, bisa ditulis di sini, bisa muzakkar, bisa muannas. Baik, yuk ditulis bersama. Oke, tadi kan isim dibagi berdasarkan bilangan. Yang pertama yaitu mufrad. Oke. Mufrad itu selalu mufrad itu selalu apa? Dhammah. Oke. Mufrad itu selalu dhammah. Oke. Mufrad ini bisa muzakkar. Muzakkar itu adalah laki-laki. Baik memang dia laki-laki yang berakal atau memang dianggap laki-laki karena nggak ada tak marbutohnya. Oke. Muzakkar atau muannas. Oke. Bisa berakal dan tidak muannas. Hmm. Contoh yang mudzakkar, mufrad mudzakkar. Contohnya muallimun, Pak Guru. Ya, muallimun. Oke. Contoh yang muannas muallimatun. Jadi kalau kita perhatikan harokat terakhirnya dhammah ya. Dhammah tanwin karena nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya al-muallimu, al-muallimatu. Ala kulihal kita bilangnya dhammah di sini baik dhammah atau dhammah tain dianggap sama untuk hal ini ya, untuk hal i'rab. Baik. Kemudian yang berakal mudzakkar yang berakal ya muallimun ini. Muannas yang berakal muallimatun. Mudzakkar yang nggak berakal contohnya banyak ya. Kitabun, kitabun. Kok tahu kalau dia nggak muzakkar? Iya, jadi ciri khas kata, ciri khasnya ya. Apabila dia tidak ada tak marbutohnya di akhir, maka dia dianggap muzakkar. Normalnya ya, normalnya. Kitabun. Nah, contoh yang mu'anas nggak berakal apa? Haqibatun. Haqibatun artinya tas. Kitab tadi artinya kitab. Haqibatun artinya tas atau koper. Nah, haqibatun kita perhatikan ada tak marbutohnya. Oke ya. Ada tak marbutohnya di belakangnya. Nah, ini dianggap mu'annas. Walaupun dia nggak berakal. Bisa difahami dari sini mohon responnya? Insya Allah. Baik. Mu'allim. Baik Umun ada. Kira-kira kalau saya bilang kolamun, kolamun. Kira-kira ini mufrad kah? Ya, ini mufrad. Oke, kita lagi ngomongin mufrad. Baik. Mudzakkar atau muannas? Umunada. Mem- Kalamu mujakar Mudzakkar ahsanti. Berakal atau nggak berakal? nggak berakal. Akal. Oke ya. Baik. Kalau saya bilang made rosaton. Madrosaton tuh artinya sekolah. Oke, sekarang mudzakkar atau muannas nih? Madrasatun mu'anas. Anas, ciri khasnya ada tak marbutohnya. Oke ya, kemudian berakal atau nggak berakal nih? Tidak, tidak, Tidak tidak berakal. berakal. Ya, tidak berakal. Ini maaf, ini tidak berakal. Bisa berakal atau dan tidak.
Berakal. Oke ya. Bisa difahami ya dari sini ya. Jadi mufrad kalau kita apa namanya dengar istilah mufrad, oh itu berarti artinya tunggal atau satu. Oke, dia bisa berupa mudzakkar dan bisa juga berupa muannas. Oke, nah mudzakkar di sini bisa berakal dan nggak berakal. Muannas di sini bisa berakal dan juga nggak berakal. Insya Allah bisa difahami Mbak, ya. Mbak Vina, boleh Ya. nanya nggak? Ya, makasih Munada. Baik Mbak Rica. Ini mau nanya, ini kan bahasa Arab, ini tulisannya kan Arab gundul ya, nggak ada tanwin dan domah kasrah itu. Terus Ya. taunya cara bacanya dia jadi domah, tanwin sama kasrah itu gimana? Ada tanda-tandanya nggak, Mbak Vina? Iya, Soalnya karena cara bacanya juga biasanya iya. bacanya hurufnya ini, nggak taunya cara bacanya ini. Jadi takut nanti Iya, salah baca kan salah arti ya. Itu betul, gimana ya cara betul. cara Ya. menentukan ini cara bacanya ini doma, ini tanwin, ini kasrah kayak gitu. Betul, Itu gimana betul. ya Caranya cara pertama, menentukan? yang pertama harus ngikutin kelasnya langsung kayak kayak gini. Oke. Yang kedua, kalau ada kelasnya. Kalau dua, sering-sering baca, lihat dulu apa buku bahasa Arab yang ada harokatnya. Terus sedikit per sedikit dihafal. Memang nggak bisa dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, itu kita nggak menggantungkan hafalan nggak bisa. Ya, memang harus dihafal. Oke ya. Kecuali kalau kita memang orang Arab asli. Ya. Walaupun kadang orang Arab kalau nggak belajar bahasa Arabnya pun nggak akan bisa nulisnya juga kayak gitu. Nggak bisa baca tulis ya. Misalnya nggak bisa baca nulis, cuma bisa ngomong dia akan tahu mu'allimun gitu. Cuma nggak bisa nulisnya bagaimana. Kalau belajar baru bisa. Oke ya. Nah di sini mu'allimun. Nah insya Allah berproses Mbak. Mu'allimun. Ini maaf. Mu, baik. A, lam, kasroh. Muallimun. Nah, ini kayak gini kita repeat. Muallimun, muallimun, muallimun. Kita repeat sampai kita firm gitu. Muallimun. Oh, ini muallimun. Terus nanti kita tulis juga. Caranya kita tulis muallimun, mim, ain, lam, mim. Kita harokati. Kita baca lagi, kemudian kita hapus. Kita tulis nggak pakai harokat, kita baca muallimun. Seperti itu. Nah, kalau untuk apa namanya muannasnya, muallimun kan mudzakkar yang berakal tuh, artinya Pak Guru. Ya, yang muannasnya tinggal kasih tak marbutoh. Muallimatun, muallimatun sama munya jangan dirubah, a-nya jangan dirubah pakai fathah, lamnya ada tasdidnya jangan dirubah pakai kasroh, mimnya fathah. Muallima. Nah, tinggal yang tadinya muallimun, munnya tadi dhammah tanwin. Kemudian karena ada tak marbutohnya, mimnya berubah menjadi fathah. Muallimatun. Yuk Mbak Rica coba. Kalau saya bilang muslimun. Nah, ini ditulis, diharokati. Mus, mus, li, mun. Nah, oke. Kira-kira ini mufrad mudzakkar atau mufrad muannas, Mbak Rica. Muslimun artinya orang Islam. Oke, kita ini muslim. Baik, muslimun. Saya ini loh orang muslim. Muslimun, mufrad, mudzakkar atau muannas kira-kira Mbak Rica? Mana Mbak Ricanya? Ah, Muannas. Mudzakkar. Lihat nih, ciri khasnya nggak ada tak marbutohnya nih. Kalau ada tak marbutohnya baru muannas. Oke, nah istilah mudzakkar, muannas juga kita apa namanya sering bilang mudzakkar untuk laki-laki, muannas perempuan, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, muslimun ini mudzakkar karena apa? Nggak ada tak marbutohnya. Muannasnya tambahin tak marbutohnya, muslimatun. Tak marbuto itu tak kayak gini loh, tak tertutup kayak gini itu tak marbuto. Nah, mus ya sama mus li ma. Nah, tadinya muslimun dikasih tak marbuto, maka mimnya yang tadinya dhammah tanwin menjadi fathah. Karena ada tak marbutohnya sekarang muslimatun yang menjadi dhammah sekarang jadi tak marbutohnya. Mas muslimatun. Oke ya. Masih Mbak Rica. Ketika saya bilang mu minun, mu minun. Nah, ini di repeat ya. Muallimun, muallimatun, muslimun, muslimatun, mu, mu, minun.
Oke, mukminun, orang yang beriman. Oke. Nah, sekarang coba Mbak Rica di muannaskan. Mukminun ini jelas mudzakkar nih. Oke, sekarang di muannaskan. Ya, muannaskan berarti dikasih diperempuankan ya. Berarti mu Hmm. Saya nggak masih nggak paham. oh, mukminatun. Mukminatun. Oke. Jadi muallimun ya nggak ada tak marbutohnya itu laki-laki mudzakkar. Oke, kemudian untuk perempuan dikasih tak marbutoh. Tahu tak marbutoh kan, Mbak Rica? Mau. Ya, tak marbutoh itu seperti ini nih. Ini yang saya tulis nih tak tak kecil ini, tak tertutup ada titiknya. Kalau tak maftuhah, maftuhah itu yang terbuka, tuh kayak gini. Alif ba ta. Nah, tak yang kita bilang alif ba ta itu tak maftuhah namanya. Taknya terbuka. Oke. Adapun mu'minatun, muslimatun, oke, muallimatun yang tadinya mufrad untuk dimuannaskan, ya kan? Itu pakai tak marbutoh. Oke, taknya tertutup. Mu'minatun. Ya, mudah-mudahan bisa difahami nanti sambil proses ya, Mbak Arja ya. Baik. Mukminatun itu jamak bukan ya? Hmm? Mukminatun Mukminun? itu Enggak, bukan. enggak. Nanti jamaknya ada. Nanti jamaknya mu'minuna. Mu'minuna untuk laki-laki banyak, orang kaum beriman banyak, mu'minuna. Oke, kalau untuk kaum perempuan yang mukmin, mu'minatun. Nanya panjang, yang tadinya mu'minatun menjadi mu'minatun. Kayak gitu. Jadi ini karena lagi nggak membahas mufrad ya. Jadi ini kita belum ngomongin jamak nih, lagi mufrad semuanya. Nah, mufrad tadi bisa mudzakkar laki-laki, artinya satu, jumlahnya satu dan dia laki-laki. Bisa juga mufrad muannas, jumlahnya satu dan dia ternyata perempuan. Oke. Nah, mufrad ini baik mudzakkar atau muannas bisa berupa berakal dan nggak bisa juga nggak berakal. Benda hidup itu yang berakal, benda yang nggak hidup tidak berakal. Seperti kitabun, kitab itu nggak berakal dan dia apa namanya muzakkar, ya dia hanya berlaku untuk muzakkar. Nah yang untuk nggak berakal nggak bisa kita jadikan apa muannas dan muzakkar nggak bisa. Kalau benda kayak kita ini muslimun bisa jadikan muslimatun. Tapi kalau kita pun ya kitab nggak bisa kita bilang kita batun artinya beda lagi. Hakibatun yang koper atau tas memang hakibatun kata namanya hakibatun nggak bisa jadi hakibun atau hakibatun nggak bisa dirubah hakibatun kecuali yang tadinya mufrad dirubah menjadi jamak misalnya karena jumlah tasnya banyak ya kitab yang tadinya satu ternyata yang saya lihat kitabnya banyak nah bisa dirubah menjadi jamak dari kitabun menjadi kutubun nah kalau lihat kutubun maka itu jumlah kitabnya banyak oke ya ala kulihal ini kita ngomongin mufrad dulu baik. Oke, yang lainnya mohon respon bisa bisa difahami yang lainnya. Insya Allah, Mbak. Insya Insya Allah. Allah. Insya Baik, Allah. Allah. baik. Oke, saya clear dulu. Nah, sekarang tadi mufrad udah. Sekarang musanna. Kalau mufrad itu jumlahnya satu, dia tunggal satu. Oke. Sekarang musanna. Musanna itu jumlahnya dua. Nah, dalam bahasa Arab memang seperti itu, ya kan? Eh, kalau kita bahasa Indonesia kita cuma bilang kita berdua nih, kayak gitu. Kita berdua nih, kamu dan aku kayak gitu. Tapi kalau di musanna ya ada istilah berdua itu ada istilah. Ya, kita bisa tulis yang tadi ya dari segi bilangan ada namanya mufrad, ada yang namanya yang nomor dua musanna. Musanna artinya dua. Nah,
Ini ya, cluenya ya ada cluenya nih. Yang tadinya misalnya muslimun, muslimun pakai dhamma tanwin, muslimun dirubah ke musanna. Muslimani. Muslimani. Ya. Musnya sama dhammah muslimun ke musanna. Muslimani. Nah, setelah huruf mim itu dialifkan, dikasih alif. Nah, cluenya huruf musanna, cluenya ada di sini, ada di apa namanya? Ada di alif dan nunnya ini. Maaf, saya ini hapus dulu lagi. Oke, saya tulis lagi. Muslimun, muslimani. Oke, cluenya ada di alif dan nun. Alif dan nun. Oke, kalau misalnya minun, gimana jadinya? Yuk bareng-bareng. Minan. Mukminat, Nih, Asante. mukminan, Oke, sekarang solihun. Tadi muslim, orang muslim. Oke. Kalau dua muslimun orang muslim satu jumlahnya. Kalau dua muslim, muslimani. Ya. Kalau akhwat teman-teman melihat ada kata di belakangnya ada alif dan nun itu menandakan dua jumlahnya. Oke, mukminun orang yang beriman satu jumlahnya. Jumlahnya dua berarti gimana? Orang beriman yang dua orang atau dua orang beriman kita bilangnya mukminani. Mukminani. Sekarang solihun. Orang solih satu. Kalau dua orang solih, yuk bareng-bareng. solihan, Solihat, Ahsanti. solihani, Solihani. Ya, solihani, solihani. Oke. Kafirun, orang kafir, satu. Yuk. Berarti kalau dua, kafironi, Kafironi, kafironi. Ahsan. kafironi, Oke. kafa, Ka kafironi. Oke. kafironi, Iya, dia harokati nanti ya. Kafirun, kafironi. Sekarang muallimun, artinya muallimun tadi apa ya? Guru, muallim, guru guru, satu, guru, Pak Guru berperan satu. Sekarang Pak Guru dua. Gimana? mu'aliman, mualliman lima, mu'alimani, Iya, mu'allimani. Oke, ini kita lagi ngomongin mudzakkar nih, mukmin kan orang yang beriman cowok satu, solihun orang yang solih cowok satu, ya kan? Kalau solihan ini dua ini mudzakkar ya, ini mudzakkar. Sekarang mukminun, kalau muannas tuh perempuan. Mukminatun tadi yang mufrad muannas satu tadi. Sekarang dijadikan dua dua perempuan beriman. Dua perempuan beriman. Mu mu'mina, mukmina mu'ani, tani. minatani, minatani, Mukminatani. Tak marbutohnya jangan dihilangkan. Tak marbutohnya yang tadinya tertutup dibuka. Oke, dibuka karena mau ditambahin alif setelahnya. Mukminatun, mukminatani. Nah, setelah tak terbukanya, tak apa yang dibuka tadi ditambahin alif, kemudian dikasih nun. Mukminatani. Oke, masih. Solihatun, solihatun. Kita kan selalu bilang mudah-mudahan jadi anak yang soleh solihah ya gitu. Kalau solih itu laki-laki, solihah itu tani, perempuan. Ya. solihatani, Ya. solihatan, solihatan, solihatani, Solihatani. hatani, Oke. Sekarang kafirotun. Jadinya kafirot, kafirotani, 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 kafirotani. Nah, kayak gitu. Oke ya. Ini yang untuk akil, yang berakal. Yang nggak berakal, coba sini sekarang. Mbak Ime mau mencoba Mbak Ime? boleh Mbak. Oke. Cluenya kalau musanna, ya
belakang hurufnya tinggal nambahin alif dan nun. Cluenya kayak gitu. Oke, ntar biar bisa dilihat. Yuk, kolamun. Sebentar, sebelum. Kolam Oke, sebentar. Kolamun tadi mudzakkar. Kira-kira mudzakkar, zakar. maaf, mufrad. Kira-kira mufrad mudzakkar atau muannas? Mudakar. Mudzakkar. Oke, berakal atau nggak berakal? Kolam Tidak artinya pen, berakal. nggak berakal. Oke, jumlahnya satu karena Satu. kita bilang mufrad berarti jumlahnya satu. Sekarang dijadikan musanna. Ya, ada Kolam. mu'anas, ada musanna ya Mbak Imi ya. Kalau Oh ya, musanna dua, kalau mu'anas itu perempuan. Lawan kata dari mudzakkar. mudak. Yuk, jadikan musanna. Kolamani. Ahsanti. Kolamani. Oke, lagi. Kitabun. Yuk, jadikan dua kitab. Kitabani. Kita, taknya masih tetap ada fathahnya, ada alifnya ya. Kita Tanya. Kita, kitabani. ahsanti. Madrasatun. Madrasatani. Ahsanti. Ya, tak marputohnya jangan Utang. dihilangkan. Oke, lagi. Ntar. Saya bilang, misalnya, kalau tadi madrasah ya. Sekarang mudarrisatun. Madrasah artinya sekolah. Kalau mudarrisah, ya mudarrisah artinya bu guru. Oke, buku mudarri, Dar- mudarri, mudarri satun. Oke, ada madrasatun, ada mudarrisatun. Dari satun. Berarti kalau dua bu guru, Mudaris. Mudarisatani. ahsanti, mudarrisatani. Oke ya. Nah, untuk membedakannya dikasih tasdid, roknya. Madrasatun, ya, sama mudarrisatun. Dari Yang satun. untuk membedakannya, mimnya dikasih dhammah, sama roknya dikasih tasdid. Oke ya, untuk membedakan antara madrasah dengan mudarrisah. Madrasah itu sekolah, mudarrisah itu bu guru. Sama dengan muallimun, kalau perempuannya berarti muallimatun. Yuk, muallimatun berarti bagaimana? Mu'alimatani. Ahsanti, muallimatun. Gampang ya untuk musana ya, insya Allah ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Mbak Ime. Sekarang kita ngomongin jamak. Oke, jamaknya. Tadi kan mau ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak itu artinya lebih dari dua. Oke, mau tiga, mau empat, mau lima, itu dibilangnya jamak. Oke, mau tak terbilang, itu namanya jamak. Bisa difahami ya? Ada mufrad tunggal, ada musanna dua, jamak artinya banyak lebih dari dua. Saya ada telepon sebentar, maaf. Udah, baik. Jamak itu lebih dari dua. Oke, kalau tadi mufrad muslimun, musannanya muslimani, jamaknya, nah, muslimuna. Yang tadinya alif dan nun, kalau untuk sebentar saya bilang di sini muslimun, muslimatun, muslimani, muslimatani, muslimuna untuk jamak mudzakkar. Oke, untuk jamak mudzakkar salim. Kita tulis lagi. Kita tulis dulu sebelum contoh ke jamak.
Jamak, yuk kita tulis. Jamak dibagi menjadi tiga. Jamak mudzakkar salim dua. Jamak muannas salim tiga. Jamak taksir. Ditulis dulu. Jamak dibagi menjadi tiga. Jamak. Waalaikumsalam. Jamak dibagi menjadi tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, kita tadi sudah tahu artinya jamak nih, lebih dari dua nih. Sekarang mudzakarnya kita juga sudah tahu nih mudzakkar. Artinya laki-laki. Berarti di situ ada orang ya banyak, lebih dari dua, dan laki-laki semuanya. Salim, salim itu maksudnya beraturan. Beraturannya bagaimana? Ya beraturannya ya ini. Tadi yang muslimun satu, kalau jamaknya muslimuna pakai waw dan nun. Muslimuna, ya. Saya di sini muslimuna, muslimuna. Kalau mukminun, jamak mudzakkar salimnya mukminuna. Kafirun, jamak mudzakkar salimnya kafiruna. Nah, kita sering kan baca surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Nah, kafirun itu adalah jamak mudzakkar salim. Oke, jamak mudzakkar salim artinya orang-orang kafir banyak. Ya, Allah di sini ya menyeru orang-orang kafir atau apa namanya katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad ya atau kuliah ayyuhal kafirun katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, ya kafirun. Oke ya. Kalau solihun jadinya, yuk responnya. Kalau solihun, so Solihun. Solihuna. ahsanti. Munafikun jadinya. Munafikuna. Inilah yang dibilang salim. Munafikuna. Ya, ini yang dibilang salim tuh beraturan. Belakangnya ini loh ada waw dan nun, waw dan nun, waw dan nun. Bisa difahami ya? Muslimuna, mu'minuna, kafiruna, solihuna, munafiquna. Nah, ini semuanya dibilang jamak mudzakkar. Ingat, ini untuk laki-laki karena nanti ada muannas untuk perempuannya. Ada ada aturannya juga. Oke ya. Kalau yang tadi yang muslimun, muslimatun gampang ya kan mufrad mudzakkar muslimun. Mufrad muannas tinggal tambahin tak marbutoh muslimatun ya, mukminun mukminatun, solihun solihatun, munafiqun munafiqatun, kafirun kafirotun, tinggal kayak gitu. Sama yang musanna juga gitu. Muslimani, muslimatani, mukminani, mukminatani, kafironi, kafirotani, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, muslimuna, mukminuna, klunya waw dan nun di akhirnya. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim contohnya ya kan yang tadinya muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun. Oke. Mimnya ya kan dikasih alif, kemudian tadinya muslimatun ya. Taknya digeser digeser paling belakang. Jadi antara mim dan tak marbutoh dikasih alif. Tak marbutohnya yang tadinya tertutup nih menjadi dibuka. Muslimatun. Muslimatun. Kalau mukminatun bagaimana? Yuk, bareng-bareng. Mukminatun berarti bagaimana? Mu, Mu'minatun. ya. Mukminatun. Mukminatun. Mu'minatun. Ya. Sekarang kalau solihatun jadi Solihat. Solihatun. tun. Ya, betul. Solihatun. Oke, sekarang kafirotun jadinya.
Kafirotun. Kafiratu. Ya, kafirotun. Oke ya. Jadi dua huruf terakhirnya di tengah-tengahnya dikasih alif. Ya, muslimatun. Dua huruf terakhirnya kan ma sama tun. Di tengahnya antara ma, mim dan tak marbutoh dikasih alif. Kemudian tak marbutohnya dibuka menjadi tak terbuka nih. Ya, muslimatun, mu'minatun, solihatun, kafirotun. Oke. Sekarang Mbak Nur Hidayah, coba. Ya, Ustazah. Baik. Kalau saya bilang mu'allimatun, mu'allimatun. Sebentar, sebelum dijamak mu'annas salim, dimusannakan. Musannakan berarti dijadikan jumlah dua. Mu, Mu'allimatani. ahsanti. Mu'allimatani. Ya, kalau ketemu bilangan ketemu kata mu'allimatani berarti jumlahnya dua. Ya, pokoknya klunya kalau ada alif dan nun di belakangnya, oh itu jumlahnya dua nih. Baik. Sekarang dijamak mu'annas salimkan. Mu'al Mu'allimatani. kan Sama ya? mu'allimatani udah. Sekarang dijamak mu'annas salimkan. Nah, tadi klunya kan mu'allimatun mim sama tak marbutohnya, tengahnya itu dikasih alif, mu'allima, kemudian tak marbutohnya dibuka menjadi Buka mu'allimatun. tun. Oke, baik. Mu'allimatun. Iya, masih. Yuk, mudarrisatun, mu'allimah sama mudarrisah sama, artinya bu guru. Sama. Mudarrisatun. Oke, musananya gimana? Musananya mudarisatani. Asanti. Mu mu jamak mu anas salimnya? Mudarisatun. Ahsanti. Mudarrisatun. Oke ya? Ya. Insyaallah ya. Lagi? Bentar. Misalnya, oke, munafikotun. Munafikotun. Orang munafik, perempuan munafik satu. Yuk. Di dimusanakan dulu. Musanakan di dua. Jumlahnya dua. Jumlahnya dua dulu. Munafiqotani. Munafiko. Tani. Munafiqotani. Asanti. Kemudian dijamak mu'annas salimkan. Munafiqotun. Oke, munafikotun. Ahsanti. Nafiq. Oke ya? Ya. Ya. Kemudian contoh lagi, soimun. Soimun tuh orang yang berpuasa. Laki-laki satu berpuasa. Oke. Kalau perempuan soimah. Kalau ada nama perempuan soimah berarti artinya puasa. Perempuan yang sedang berpuasa. Kalau soim punya nama perempuan soimah, nama perempuan soimah ternyata nggak puasa, ya nggak berguna namanya ya. Soimatun, soimatun perempuan yang puasa lah, satu. Oke, sekarang dua perempuan yang puasa. Soimatani. Asanti. Sekarang banyak orang perempuan yang puasa. Soimatun. Ya, betul. Itu doang. Oke. Nah, kalau yang so'imatun nggak bisa di jamak mudzakkar salim nggak bisa karena so'imatun sendiri sudah muannas, mufrad muannas. Berarti kalau mau dimusanakan juga musanna muannas. Kalau dijamakkan berarti jamak muannas. Muannas. Bisa difahami ya? Insya Allah. So'imatun, so'imatani, so'imatun. Oke, baik. Ini udah ditulis belum? Saya belum. Sudah. Baik. Ya. Mbak, siapa yang mau saya tanya dulu di sini? Makasih Ustazah. Makasih, Mbak Nuridaya. Mbak Umunada, boleh mencoba? Atau maaf, sebentar. Sudah. Salah.
Tadi sudah belum Umunada tadi? Sudah saya Mbak panggil belum? Sudah, Sudah. sudah. Oke, Mbak Cucup. Mbak Cucup boleh mencoba? Ya Mbak, insya Allah. Baik. Kalau saya bilang kita bani, kita bani. Kira-kira nih Mbak Cucup, mufrodkah atau musannakah atau jamakkah? Kita Musana, Mbak. bani. Apa? Maaf. Musana. Ahsanti. Kalau udah tahu musanna nih, kira-kira musanna mudzakarkah atau musanna muannaskah nih? Halo Mbak Cucup. Musana. Mudzakar dong. Kan kitabun Muzak- dari kitabun kan udah sudah tahu mudzakar. Oke? Muzakar. Kitabane, kitabani kan artinya dua kitab. Mufrodnya kan kitabun. Ya enggak? Iya, Kitabunnya itu mudzakar. Ya enggak? Karena enggak ada tak marbutohnya. Bisa difahami? Berarti ini insya Allah. tanah muzakkar. Oke ya? Iya. Baik. Kalau saya bilang kolamani, artinya dua pen. Tadi dua kitab. Kolamani, dua pen. Kira-kira nih mufrad atau musanna atau jamak. Musana, muzakar. Ahsanti, musanna, muzakkar. Baik. Kalau saya bilang eh az-zakirat, maaf, az-zakiratu, az-zakiratu, az-zakiratu. Artinya yang berzikir tapi banyak. Oke. Ini domah ya, tunya. Az-zakiratu. Kira-kira mufrad, musanna, atau jamak? Em, itu belum berakhiran un ya, Mbak ya? Nggak apa-apa karena ada alif lamnya. Semua yang tadi yang Oh kita iya, bahas oh tadi, iya iya. kalau ada alif lamnya, Berarti ya semua bisa jadi, semua jamak. bisa dikasih alif lam. Yang tadi ya, yang kita Iya, bahas ya, muslimun, al iya. muslimu, al Oh kafiru, iya. as solih. Nah, sekarang az-zakiratu. Kira-kira Itu mufrad. jamak Oh, muannas salim. ahsanti. Kok tahu kalau Mbak Cucup ini, kalau az-zakiratu ini Mbak Cucup kok tahu kalau ini adalah jamak mudzakkar muannas salim? Karena berakhiran tak maftuhah, Iya, ada alif sebelumnya sama tak alif tak dan tak. maftuh. Iya, Iya, dulunya kayak gitu. Lihat ya, kayak tadi solihatun. Kalau dikasih alif lam, as-solihatu. Oke ya. Nah, kalau saya bilang az-zakiruna, az-zakiruna. Kira-kira apa ya? eh jamak Oke. muzakkar salim. Ahsanti, ada waw dan nunnya. Adzakiruna. Oke. Eh, orang-orang yang berzikir atau mengingat ya. Mengingat apa? Adzakirunallah ya. Mengingat Allah. Oke. Baik. Adzakiratu, adzakiruna. Baik. Kalau saya bilang dinaroni, dinaroni. Kira-kira apa ini? Mufrodkah? Nggak usah dilihat artinya dulu. Kira-kira mufrodkah? Musannakah? Jamakkah? Musana, Asanti, musanna. Kenapa? Ada alif dan ani, nun. alif dan nun. Artinya ini dua dinar. Mata uang Kuwait kan dinar nih. Kalau kita bilang Iya, apa? Dua dinar, dinaron. Dinaron. Oke? Bisa difahami ya? Nah, sekarang insya Allah Mbak. Yuk. Muhammadun. Muhammadun itu satu, oke, mufrad, iya kan? Artinya Muhammad satu. Yuk, kalau Mbak Cucup ternyata melihat atau ada dua Muhammad, ya di situ ada dua Muhammad, berarti ya Muhammadani. mimnya dikasih tasdid, Muhammad, Iya, Muhammadani. ahsanti, Muhammadani, ada dua Muhammad. Yuk, kalau Fatimah, Fatimah tuh satu Fatimah tuh, oke. Yuk. Iya. Ternyata di situ ada dua Oh, Fatimah.
Fatimatani. Ahsanti. Nah, oke, ada dua Fatimah. Fatimatan. Oh, di situ ada dua Fatimah. Ya, dan bisa dipraktekkan di isim-isim yang lain. Bisa difahami Insya insya Allah, Allah, Mbak. Cucu? Insya Allah. Ya, Mbak. Baik, baik. Sekarang saya hapus. Udah ditulis belum? Sudah insya Allah. Baik, saya hapus dulu. Syukron, Mbak. Apaan? Syukron Mbak Cucup. Sekarang tadi sudah jamak, oke. Nah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Sekarang yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir itu artinya nggak beraturan. Yang ketiga, tadi kan ada jamak apa? Mau responnya? Jamak apa tadi? Jamak, Jama Muzakkar Salim, Mudzakkar Muannas salim Salim. sama muannas salim. ya jamak mudzakkar salim yang berakhiran u dan nun, ya, muslimuna, kafiruna, solihuna, mukminuna. Oke, kemudian jamak muannas salim, solihatun, kafirotun, mukminatun, mudarrisatun. Semuanya itu sama aturannya. Oke. Ada tanwin-tanwinnya karena nggak ada alif lamnya. Kalau dimasukkan alif lamnya ya as-solihatu, al-mu'minatu, al-kafiratu, al-munafiqatu. Nah, saya pengen akhwat di sini ya nulis dan kita baca. Kita apa namanya? Telinga kita mendengar. Solihatun, kafirotun kayak gitu. Mudarrisatun jadinya mudarrisatani. Kemudian jadinya lagi kalau jamak mudarrisatun. Seperti itu, ya. Baik, kemudian yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir ini artinya nggak beraturan, akhwat, ya. Dia jamak lebih dari satu, tapi ternyata nggak beraturan. Nah, kalau gitu gimana? Ya kan, nggak ada aturannya. Jadi gimana? Ya caranya salah satunya ya dihafal. Semakin kita banyak membaca buku-buku bahasa Arab, ya kan, semakin kita akan tahu. Oh, ini loh jamak taksirnya. Contohnya, oke, kata tolibun. Tolibun itu murid laki-laki satu. Tolibun. Oke, murid laki-laki satu. Dimusanakan tolibani, dua murid laki-laki, dua murid laki-laki. Kalau dijamakkan, kita nggak pakai tolibuna, kita nggak pakai ini, ya, nggak pakai ini. Melainkan kita pakai jamak taksir. Di keseharian kita di dalam bahasa Arab, untuk kata tolib, jamaknya itu kita menggunakan jamak taksir. Jamak taksirnya apa? Tullabun. Ditulis. Tullabun. Nah, ini jamak taksirnya. Caranya dihafal. Oh, tolibun itu kalau jamaknya menggunakan jamak taksir, yaitu tullabun. Kalau akhwat mendengar kata tullabun, berarti artinya murid-murid laki-laki banyak. Oke, ya? Tullabun. Oke. Bisa difahami ya? Tullabun. Atau tilmidun. Tilmid juga artinya murid. Ya. Tilmidun artinya murid juga. Sinonim ya. Kita mendengar istilah sinonim kan kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya sama. Dua kata, persamaan kata ya. Dua kata tapi punya makna yang sama. Tolibun, tilmidun artinya murid laki-laki. Baik. Kalau dimusanakan, til, mi, Zani. Kalau dimusanakan, dua murid. Kalau musana semuanya beraturan, ya, dikasih alif dan nun, ya, dikasih alif dan nun. Sekarang dijamakkan, jamaknya pun menggunakan jamak taksir. Jadi untuk tolibun dan tilmidun, ya, untuk kalau dijamakkan menggunakan jamak taksir. Jamak taksirnya tilmidun apa? Dihafal juga nih. Tala, mi, ta, la, mi, zun. Tala, mi, zun. Dihafalkan. Kalau tolibun jamak taksirnya
Tulabun. Kalau tilmidun, jamak taksirnya talamidun. Nah, ini nggak ada aturannya. Cara satu-satunya yang menghafal dan banyak-banyak membaca buku bahasa Arab nanti akan menemukan oh ini loh apa namanya jamak taksir, kemudian di repeat terus. Ya, baik. Insya Allah bisa difahami. Satu lagi, kitabun. Kitabun. Oke. Musananya kitabani. Jamaknya kita nggak pakai jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, tapi menggunakannya jamak taksir. Apa jamak taksir dari kitabun? Kutubun. 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 Nah, kalau kita mendengar istilah kutubun, nah, itu berarti jamak taksir dari kitabun. Kitabun satu kitab. Kitabani dua kitab. Banyak kutubun. Kutubun. Oke? Itu mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Dari sini ada yang tanyakan? Bu Neneng, oke Bu Neneng? Ya, Mbak Vina. Baik. Oke, insya Allah. Ini satu lagi. Ini. Baik. Sekarang berdasarkan perubahan, ini sedikit aja yang mu'rab saja. Ini kan berdasarkan bilangan, udah ya. Insya Allah udah jelas berdasarkan bilangan dibagi menjadi tiga, mufrad, musanna, jamak. Mufrad ini bisa mudzakkar, bisa muannas. Musanna bisa mudzakkar, bisa muannas. Jamak dia selain bisa mudzakkar, juga bisa muannas, juga bisa taksir. Jamak taksir. Jamak mudzakkar diteruskan. Jamak mudzakkar salim. Jamak muannas, jamak muannas salim. Jamak taksir. Nah, jamak taksir juga bisa mudzakkar, juga bisa muannas. Dalam arti di sini jamak taksirnya ini nggak ada aturannya, tapi dia bisa mudzakkar. Ya, kayak tulabun. Nah, tadi tulabun itu mudzakkar, jamak taksir mudzakkar. Ya. Jamak taksir muannas. Nah, tadi kutubun. Nah, ini uniknya bahasa Arab di sini juga. Kutubun yang tadinya mufrodnya itu mudzakkar, oke, musannanya juga mudzakkar, tapi kalau dijamak taksirkan, dia dianggap muannas. Ya, itu uniknya dalam apa namanya ilmu nahwu ini jamak taksir yang nggak berakal bisa ditulis jamak taksir yang nggak berakal, ingat ya, yang nggak berakal itu dianggap muannas. Kutubun, ya, dia jamak taksir nggak berakal, ya, maka dianggap muannas. Ya, insya Allah berproses. Baik, sekarang satu lagi berdasarkan perubahan dinamakan mu'rob. Ya, ada mu'rob. Mbak Vina, Ya, maaf. sebentar. Ya. Ini kan aku sambil buka materinya ya. Mm, Kalau di bawah itu isim mm, musana ditambahin alif sama nun. mm, Tapi ada mm. juga yang ditambah ya sama nun. Jadi misalnya tolibani jadi tolibaini. Nah, itu Oke. perbedaannya gimana ya? Ya, nanti, nanti ini Oh, dalam hal nanti. Oke, ini oke. dalam hal mu'rob ini Oke, mu'rob. oke, oke. Oke, nah ini sekali lagi ini terakhir ini mu'rob. Saya tulis dulu mu'rob ya. Terima kasih pertanyaan Mbak Sumaya. Nah, kita akan bahas nih mu'rob. Isim dilihat dari perubahan. Perubahan ya ini tadi perubahan yang tadinya muslimun menjadi apa namanya musliman atau muslimin. Nah, dari muslimun juga menjadi muslimani. Nah, itu perubahan. Itu dinamakan perubahan. Nah, itu mu'rob. Atau kita bilangnya i'rob. Kita bilangnya i'rob. Nah, ini inti dari ilmu nahwu itu ya i'rob ini. Oke, mu'rob atau i'rob ini. Inti dari ilmu nahwu yaitu i'rob ini. I'rob bisa kita tulis. I'rob ada empat. I'rob itu hanya ada empat. Mu'rob atau i'rob di sini hanya ada empat. Oke ya, i'rob ada empat. Yang pertama marfu. Oke,
Yang pertama, marfu'. Yang kedua, mansub. Yang ketiga, majrur. Yang keempat, majzum. Udah. I'rab ini hanya ada 4. Marfu, dihafal ya. Marfu, mansub, majrur, majzum. Ini keadaan i'rab, ya. Marfu, contohnya. Marfu itu normalnya berharokat dhammah kalau dia mufrad. Contohnya sering kita singgung. Muslimun. Nah, muslimun karena dia mufrad, ya karena dia mufrad, maka marfu'nya selalu dhammah. Ini kaidah juga ditulis. Yuk, ditulis isim mufrad, isim mufrad, oke, marfu'nya, oke, i'rab marfu'nya, marfu'nya selalu dhammah, selalu dhammah. Muslimun. Oke, maaf. Kalau marfu ya ini ya. Ini ditebalin. Marfu'nya, tebalin. Marfu'nya selalu dhammah. Oke. Jadi kalau muslimatun kalau apa muannasnya muslimun kan muslimah pakai tak marbutoh. Berarti gimana? Muslimatun. Muslimun muslimatun. Solihun solihatun. Oke ya. Kafirun kafirotun. Nah, kalau dia isim musanna, jumlahnya musanna tadi apa? Berjumlah 2. Maka i'rab marfu'nya selalu alif, berakhiran huruf alif. Selalu berakhiran atau selalu iya selalu berakhiran oke dengan huruf alif. Muslimun muslimani. Muslimatun muslimatani. Ya. Berakhiran dengan huruf alif. Nah, kan ada nunnya. Betul memang ada nunnya, tapi nunnya ini dibilangnya nun ziyadah, nun tambahan. Oke, huruf nun tambahan. Oke. Oke, sekarang mansub. Nah, mansub, i'rab kan ada 4 tuh. Marfu, mansub, majrur, dan majzum. Oke. Kalau dia mufrad ditulis juga mansub. Kalau dia mufrad, kalau isim mufrad, mufrad itu tunggal, 1. I'rab mansubnya, digarisbawahi mansubnya. Tadi marfu, sekarang mansub. Selalu fathah. I'rab mansubnya selalu fathah. Kalau muslimun berarti musliman. Nah, karena dia mansub. Kalau mansubnya memang ke dalam keadaan apa nanti? Ada posisinya. Sekarang ini kaidahnya dulu. Oke ya? Kaidahnya dulu. Tadinya muslimun pakai dhammah tanwin menjadi musliman. Fathah tanwin, musliman. Kalau kasih alif lam, al muslima. Itu kalau dia mufrad. Oke. Contohnya lagi muslimatun. Itu marfu tadi. Muslimatun menjadi muslimatan. Muslimatan. Nah, itu kalau dia mufrad, digaris bawahi ya. Isi mufrad, i'rab mansubnya selalu dengan fathah. Nah, kalau musanna yang jumlahnya 2, kalau musanna, kalau musanna, oke, mansubnya, i'rab mansubnya selalu dengan huruf ya. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan Mbak Sumaya tadi. Ya, contohnya yang tadinya muslimani, muslimani. Oke, pakai alif dan nun karena dia marfu. Nah, kalau mansub muslimaini. Nah, muslima ma
alifnya diganti dengan ya kalau dia mansub. Muslimaini. Nah, habis ya ada nunnya juga. Jadi yang berubah alifnya aja. Yang tadinya alif untuk marfu, keadaan marfu, i'rab marfu menjadi mansub, alifnya jadi ya. Oke ya, muslimaini sama-sama artinya dua muslim. Bedanya kalau muslimani ini marfu i'rabnya. Nanti ada pembahasannya juga. Kapan kita pakai i'rab marfu nih? Kapan kita pakai i'rab mansub nih? Nah, kalau muslimaini sama juga artinya dua muslim laki-laki, tapi i'rabnya mansub. Oke, sama lagi mukminun. Mukminani, maaf kalau dua, mukminani. Yuk Mbak Sumaya, dijadikan mansub mu Mina ini. Mukminaini. ahsanti. Mukminaini. Lagi, solihani. Jadikan dua juga tapi yang mansub. Soli. Soli. Haini. Haini. Solihaini. Begitupun dengan dinaron. Tadi dua dinar tadi. Dinaron. Ini kalau marfu. Sekarang mansubnya di Di nar na Naronaini. Eh, dinaroini. oh, di Naroini. Oke, oke. Oh ya, Di dihilangin ya. roini ya. Oke. Ada kata kalau kita hafal wahid isnan ya kan wahid isnan. Nah, isnan itu artinya dua. Boleh isnani, boleh isnaini. Ithnani, ithnaini. Ya, tergantung nanti posisinya di mana. Nanti masih ada pembahasannya. Ini kaidahnya dulu dihafal. Oke ya. Jadi ada i'rab marfu, ada i'rab mansub, ada i'rab majrur, ada i'rab majrur. Oke. I'rab majrur itu yang tadinya maaf, bisa ditulis i'rab majrur. Oke. Jika dia isim mufrad ya majrur isim kalau dia isim mufrad kalau isim mufrad maka selalu atau i'rab marfu'nya selalu kasroh. Hmm. Oke ya, maaf bukan marfu, majrurnya maaf saya salah, majrurnya selalu kasroh. Yang tadinya muslimun kalau dia marfu, musliman kalau dia mansub. Kalau majrur maka menjadi muslimin, muslimin, musli, muslimin, nah, muslimin. Ini kasroh tanwin ya, maaf, muslimin. Di sini nggak kelihatan kasroh tanwin, tapi saya ini muslimin bukan muslimi ya. Ini nggak kelihatan. Muslimin. Mukminun kalau majrurnya mukminin. Kafirun majrurnya kafirin. Solihun majrurnya kafirin. Oke. Kalau mansubnya kalau dia isim kalau isim musanna, oke. Tadi kan muslimaini. Oke, sama. Kalau dia isim musanna, dia sama seperti mansub. I'rab majrurnya sama dengan atau sama dengan i'rab mansubnya. Muslimaini majrurnya juga muslimaini. Mukminaini juga majrurnya mukminaini. Oke, ala kulihal nanti kita baca bersama di yang bawahnya. Adapun untuk majzum, nah bisa ditulis. I'rab majzum, i'rab untuk isim, maaf, i'rab untuk isim tidak pernah beri'rab
majzum. Karena kita lagi ngomongin isim nih. Kita lagi ngomongin apa, akhwat? I, isim. Isim. Oke, isim dia untuk majzum nggak pernah beri'rab majzum. Jadi mustahil isim itu beri'rab majzum. Lah berarti kalau nggak majzum ya berarti tiga ini. Berarti isim itu i'rabnya kalau nggak marfu ya, ya mansub, ya majrur. Untuk isim i'rabnya hanya tiga ini. Ya, majzum jadi kita abaikan. Untuk isim nggak pernah beri'rab majzum. Majzum ini khusus untuk i'rabnya fi'il, ya untuk kata kerja fi'il. Tapi karena kita lagi nggak ngomongin fi'il, ya udah kita nggak ngomongin majzum, ya. Tapi i'rab hanya ada empat. Jadi untuk masalah ilmu nahwu yang kita pelajari ini nggak akan keluar dari empat ini, ya. Marfu, mansub, majrur, dan majzum. Oke, bedanya kalau isim, i'rabnya hanya tiga. Isim itu kalau nggak marfu ya mansub, kalau nggak marfu dan mansub ya dia majrur. Oke ya. Nah, jadi gini, apa kalau ini udah ditulis dulu, udah ditulis? Mbak Imi udah ditulis ini? Udah. Sudah, Mbak. Oke. Nah, kalau saya bilang gini, saya hapus dulu. Oke. Mbak Ime ya, coba ya. Saya bilang mudar, mudarrisa. Ini roknya pakai tasdid. Mudarrisatan. Mudarrisatan. Nah, kalau saya tanya i'rabnya ini di yang tadi yang kita bahas tadi, ya. Kira-kira dia marfu atau mansub atau majrur? Kalau saya bilang mudarrisatan. Bentar, Mbak. Oke. Mudarrisatan Mm-mm. karena dia domah. Ini fathah ya, mudarrisatan. Oh, mansub. Ahsanti. Oke ya. Walaupun nanti ada apa namanya, ada kaidahnya lagi, tapi yang jelas ini dulu. Ya kan? Mudarrisatan kalau Mbak Imi dan teman-teman melihat isim yang berharokat fathah atau fathah tanwin itu nggak mungkin marfu. Nggak mungkin apa? Mar Mansub. Marfu. Dari sini paham ya? Dari sini bisa difahami dulu ya. Oke. Insya Allah. Nah, Seperti kalau saya bilang kolaman juga nggak mungkin dia i'rabnya marfu, nggak mungkin. Oke ya. Terus nggak juga majrur karena majrur itu normalnya dengan kasroh kolamin. Berarti kalau nggak marfu nggak majrur ya udah tinggal mansub berarti dia mansub gitu ya. Karena mufrad dalam keadaan mansub itu selalu fathah. Oke. Sekarang kalau Mbak Ime melihat kata muslimin. Ini fathah kasrah tanwin, muslimin. Kira-kira Eh, nih, mansub kah atau marfu kah atau majrur kah? Majrur. Majrur, ya. Kalau Mbak Imi ngelihat muslimin, itu mustahil dia marfu. Oke, nggak mungkin dia marfu. Nggak mungkin juga dia mansub. Kalau nggak marfu, mansub, ya tinggal satu, majrur. Ya, karena isim, i'rab dalam isim, itu hanya ada tiga. Kalau nggak marfu, mansub, ya majrur. Majrur. Bisa difahami dari sini ya? Nah, ini Insya yang dinamakan perubahan ya. I'rab. I'rab itu artinya memang perubahan di akhir katanya ini. Ya, bisa fathah tanwin, bisa kasroh tanwin, dan bisa dhammah tanwin. Oke. Hmm. Mungkin sampai di sini dulu apa kelas kita. Insya Allah next pertemuan kita baca ininya. Pembagian isim ditinjau dari bilangan kita baca ini. Oke, baik. Wallah ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan bisa difahami dan mohon istiqomah. Wassalamualaikum Allah. warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.